Pilihan kita dibatasi dan hak kita diabaikan. Bagi sebagian orang, itu bukan hanya sekedar bayangan, namun sebuah kenyataan. Disinilah tempat kita tinggal, di mana kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi hingga saat ini. Itu adalah 6 kasus yang terjadi di Indonesia, khususnya Papua. Komnas HAM merilis perkembangan hasil pemantauan dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus di Papua sepanjang 2025 hingga awal 2026. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebutkan terdapat 6 kasus yang dinilai memerlukan perhatian serius secara nasional. Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengaku terkejut setelah mengetahui kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah. Untuk kasus yang pertama, 5 konflik lahan di Papua Selatan. Adanya konflik tanah dan hutan yang terjadi di 5 kampung masyarakat adat, yaitu Kampung Soa di distrik Tanah Miring, Kampung Blanding Kakayo atau Sermaya di distrik Jagepok, Kampung Onggari dan Domade di distrik Tanah Miring, dan Kampung Lanak di distrik Liwaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Komnas HAM menyimpulkan terdapat pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat di 5 kampung akibat adanya aktivitas perusahaan, khususnya terkait hak persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa pelaksanaan Adiatapa, hak atas tanah dan wilayah adat, hak atas penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas identitas budaya, serta hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi. Dari kasus tersebut terdapat beberapa pelanggaran HAM. Yang pertama, hak Adiatapa, yang kedua, hak atas tanah adat, yang ketiga, hak atas penghidupan layak, yang keempat, hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang kelima, hak atas identitas budaya, yang keenam, hak atas rasa aman. Landasan hukum nasional dan internasionalnya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan 28I. Yang kedua, yaitu penembakan warga sipil oleh TNI di Kampung Dolok, Distrik Abhans, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan pada 27 September 2025. Insiden penembakan di Kampung Dolok adalah kasus kompleks yang memicu konflik horizontal antara warga dan aparat yang berujung pada kerusuhan massal. Berbeda kronologi antara pihak militer dan temuan Komnas HAM
tenaga kesehatan di Kabupaten Tanggerang, Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 16 Maret 2026. Komnas HAM menemukan indikasi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap 4 tenaga kesehatan yang mengakibatkan 2 diantaranya tewas. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup. Penutupan seluruh fasilitas layanan kesehatan, 1 rumah sakit, 24 puskesmas, pasca insiden mengakibatkan terganggunya hak dasar masyarakat sipil untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan. Yang menjadi sorotan kritis adalah respon aparat. Operasi penyisiran yang dilakukan oleh TNI Polri dikhawatirkan menimbulkan pelanggaran HAM baru. Komnas HAM menerima laporan tentang penangkapan sewenang-wenangnya, dugaan penyiksaan terhadap warga sipil, serta dampaknya yang menyebabkan terganggunya hak-hak sipil lainnya, rasa aman, dan akses kesehatan bagi masyarakat luas. Terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk pelayanan kesehatan. Yang ketiga, potensi pelanggaran dalam proses hukum. Penangkapan sewenang-wenang, dugaan penyiksaan. Landasan hukum nasional dan internasionalnya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 dan 9. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 Ayat 1. Yang keempat, ICCPR Pasal 7. Kasus yang kelima yaitu penembakan warga sipil pasca pembunuhan Bribda JE anggota Polres Dogiai pada 31 Maret 2026 di Mohanemani, Dogiai, Papua Tengah. Kasus penembakan ini merupakan peristiwa berdarah yang dipicu oleh ditemukannya mayat seorang anggota Polri. Peristiwa ini dengan cepat berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang menelan banyak korban jiwa dari kalangan sipil dan secara resmi ditempatkan
tahun 1999 pasal 17, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1, yang keempat ICCPR pasal 14. Untuk kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak pada 13 sampai 15 April 2026, di mana peristiwa ini adalah peristiwa penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak yang merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling mematikan di Papua pada tahun tersebut, yang secara resmi dikategorikan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Peristiwa ini merupakan rangkaian operasi militer yang berlangsung selama 3 hari dan memuncak pada 14 April 2026. Pada tanggal 13 April 2026, operasi ini dilakukan di Kampung Buamo, Distrik Pagoma. 4 helikopter dilaporkan menjatuhkan amunisi peledak di area yang diduga merupakan pangkalan TPNPB OPM, di mana peristiwa ini memicu gelombang pengungsian warga menuju distrik Kemru yang dianggap sebagai zona aman. Yang selanjutnya pada tanggal 14 April 2026, di mana eskalasi memuncak ketika operasi militer berlanjut di distrik Kemru yang merupakan wilayah pengungsian. Serangan darat dan udara dilakukan terjadi sejak dini hari. Yang selanjutnya di mana tanggal 15 April 2026 adalah puncaknya, yaitu operasi masih berlangsung dan tercatat adanya insiden penembakan yang terpisah yang dilakukan oleh OPM. Terdapat 3 warga sipil, seorang wanita dan 2 anak-anak di distrik Sina yang mengakibatkan mereka terluka. Nah, dari kasus ini adalah kasus yang sangat terbaru ya. Jadi terdapat perbedaan data korban dari berbagai pihak, namun angka kematian itu terpisah antara 12 hingga 15 orang. Yang pertama yaitu Komnas HAM mencatat 12 warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak, termasuk anak-anak dan perempuan. Yang kedua, Kementerian Hak Asasi Manusia melaporkan jumlah korban tewas lebih tinggi, yaitu 15 orang dengan 7 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk 3 anak-anak. Yang ketiga, korban selamat, di mana korban selamat ini adalah seorang korban selamat yang dirawat di rumah sakit. Dia harapan akibat luka tembak di leher, pemberian kesaksian kunci kepada Komnas HAM. Dari kasus ini, Komnas HAM secara tegas menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil ini merupakan pelanggaran HAM dan hukum humanitar internasional. Letak pelanggarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran hak untuk hidup atau right to life, di mana tindakan yang mengakibatkan belasan warga sipil, termasuk kelompok rentan perempuan dan juga anak-anak, kehilangan nyawa merupakan pelanggaran paling fundamental terhadap hak asasi manusia. Yang kedua yaitu pelanggaran hak atas rasa aman, di mana peristiwa ini menciptakan teror dan memaksa ratusan warga untuk mengungsi, sehingga hak mereka untuk hidup tanpa rasa takut lelah dilanggar. Yang ketiga yaitu pelanggaran prinsip perbedaan mendasar atau principle of distinction, di mana dalam konflik bersenjata pihak yang bertingkah wajib membedakan antara sasaran militer dan keluarga sipil, menjadikan zona aman pengungsi sebagai area operasi dan menimbulkan korban sipil adalah pelanggaran hak terhadap prinsip ini. Yang keempat, pengabaian prinsip proporsionalitas, di mana penggunaan kekuatan militer ini termasuk serangan udara di area yang dipadati pengungsian sipil menunjukkan ketidakseimbangan dan pengabaian terhadap keselamatan warga. Dan hukum nasional dan internasional dari jenis pelanggaran hak kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 39 1999 Pasal 9, dan yang kedua hukum humanitar, prinsip distinction and proportionality dalam Konvensi Jenewa dan Statut Roma kejahatan dalam perang. 6 kasus yang sudah kita bahas, kita sebagai mahasiswa tentunya upaya mahasiswa yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah dan juga menanggapi pelanggaran HAM dari 6 kasus tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan literasi dan kesadaran HAM agar dapat memahami hak dan kewajiban kita sebagai bangsa dan juga negara. Yang kedua, kita dapat melakukan penelitian ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang objektif dan berbasis data. Ketiga yaitu kita harus menyebarkan informasi yang akurat melalui seminar diskusi, media
diskusi di media sosial, dan kegiatan kampus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan HAM. Yang keempat, mengawasi dan mengkritis kebijakan pemerintah secara konstruktif dengan tetap berpegang pada fakta dan prinsip akademik. Kita harus berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti penggalangan dana, pendidikan layanan kesehatan, ataupun pendampingan masyarakat yang terdapat konflik. Yang keenam, kita dapat melakukan dugaan pelanggaran HAM kepada lembaga yang berwenang seperti Komnas HAM apabila menemukan bukti atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh yaitu kita harus menjunjung nilai toleransi keadilan dan juga non-diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Papua adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan penegakan hukum, dialog, dan pemulihan kemanusiaan, kita bisa mencegah tragedi serupa tidak terulang. Mari kita awasi, dukung, dan suarakan keadilan.